kita boleh terlahir miskin, tapi kita jangan mati dalam keadaan miskin. Bukan lagi mencari waktu bahwa begini, kita akan jalani sekian bulan. Saya tidak mengajak teman-teman untuk menjadi seseorang perempuan yang angkuh terhadap mungkin kayak perempuan yang ingin berkarirnya. Teman-teman ini yang perempuan ini lebih tinggi dibanding suami, tetapi di dalam rumah itu kita harus tetap menjadi seorang istri. Pembahasan yang tadi kan tentang saya sedikit menjurus tentang kepribadian Dita. Ya sekarang dan di pribadinya Dita tadi sudah mengorek semuanya bahwa Dita itu punya kesibukan bukan sekedar hanya ke keluarga saja, tapi juga punya komunitas yang sering kami dengar yaitu literasi perempuan Tapale ya. Literasi perempuan Tapale. Saya perhatikan di sosial media. Ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, saya perhatikan perkembangannya di sosial media. Ini pertama kali saya lihat ini literasi perempuan Tapale, saya kaget. Loh, ini keren ini. Karena kenapa? Dalamnya semua adalah perempuan. Tapi kegiatan-kegiatan sosialnya juga keren-keren. Karena saya lihat itu di sosial media waktu di share itu sampai masuk di Bone tertulis. Saya Bone Post apa? Bukan info kejadian Bone. Masuk juga kan di Bone Post. Oh iya, ada yang di sempat saya baca juga di beberapa media tentang aktivitas yang dilakukan literasi perempuan Tapale. Nah, terkhusus di sini di literasi saya mau bertanya, apa sih sejarahnya ini literasi? Ini perlu kita tahu bersama apa sih sejarahnya, karena kenapa ini kan semuanya perempuan. Ya, itu. Jadi kembali lagi Kak, komunitas ini terbentuk di awal pandemi. Ya, awal pandemi ya. Cuman kan di dialog sudah sempat mungkin saya jelaskan sedikit, mungkin waktu yang kurang panjang. Jadi mungkin saya mau jelaskan di sini bahwa komunitas itu teman-teman tuh terbentuk pada saat pandemi, awal pandemi yang bulan 3 masuk atau? Bulan 3 tahun kemarin. Iya, bulan 3 di tahun 2020 kemarin masuk di awal itu. Terus kan kita lockdown, semua aktivitas di rumah. Jadi saya bosan mungkin di rumah apa yang bagus dibikin kebetulan juga banyak teman-teman tuh yang anak mahasiswa sering ke saya Kak bertanya mau dibantu kerja tugasnya, mau jadi kalian berpikir Kak, bagaimana kalau paling bikin grup deh atau kayak grup belajar toh. Awalnya begitu juga grup belajar dari grup WA aja awal-awalnya. Dan berinisiatif Kak, bagaimana paling kalau misalkan atau saya panggil semua mungkin anak-anak mahasiswa yang ada di Tapale, khususnya perempuan, untuk kumpul kita sama-sama sharing. Dan alhamdulillah Kak, respon mereka tuh bagus gitu. Jadi dari situ terbentuk dan awalnya memang bukan literasi kan namanya, bukan literasi. Namanya itu lucu nih Kak. Namanya itu awalnya tuh to be success woman. Artinya untuk menjadi wanita sukses. Iya. Jadi itu awalnya nggak tahu, tapi mungkin banyak pertimbangan dari teman-teman. Apalagi kan di kampung, jadi agar teman-teman bertemu kita, agar untuk bisa semua, jadi begitu Kak. Dan ini adalah dalam literasi ini salah satu mungkin masukannya temanku ada, kemudian dia anak HMI dan ketua organda di Maros. Namanya Jasmine itu. Halo Jasmine. Kalau nonton Jasmine ya. Jadi temanku itu kata, dia bilang oh iya terlalu dia bilang itu nama grupmu terlalu orientasi ke terlalu kayak penekanan terlalu kan. Jadi bagaimana kalau misalkan literasi, apa itu literasi kan pertama literasi itu bagaimana kita berjiwa membaca, menulis dan berbicara dan pengembangan diri. Bilang bagus itu. Jadi saya sharing ke teman-teman tuh bilang ada masukannya temanku, bagaimana kalau kita ubah pengen nama grup jangan itu bisa sesuatu itu literasi dan pertimbangannya. Tapi awalnya cuma kira sih aku sih literasi nasa gampang sih teman kayak kalau literasi kayak begitu kata. Tapi aku jelaskan bilang artinya literasi itu begini. Oke nih, jadi literasi itu. Dan salah satunya juga gak tahu kenapa Kak mau bentuk komunitas ini kan bisa dibilang di Tapale ini tidak ada suatu program yang mungkin khusus anak mudanya begitu. Jadi apa yang bagus dibikin begini komunitas. Dan banyak mungkin yang tanya gitu kan, mungkin saya jelaskan kemarin di dialog
kenapa harus perempuan? Ya, Kenapa harus? itu pertanyaan sebenarnya. Kenapa harus perempuan? Yang saya bilang kemarin kan bisa yang kayak di sini kan di perkotaan dan di pedesaan kan mindset dan budaya orang berbeda. Yang dimana kalau di kampung itu budayanya kayak emak apa gosip, gosip masih kental sekali kayak gosip. Memang. Saya pun mungkin kayak boncengin ke sama sepupu tapi tidak pernah lihat nanti cewek ini apa rolnya yang gitu yang saya hindari kayak gosip-gosip seperti itu. Dan saya lihat juga ke teman-teman laki-lakinya, kebetulan pada saat itu juga responnya teman-teman laki-laki tau yang anak muda di sini Pak mau ikut gaul bilang cuy tolong deh mau kan gabung. Saya bilang kalau misalkan hanya beberapa saja yang mau kan bisa dibilang kayak rancu juga atau agak ini jadi saya fokuskan memang harus perempuan ini saja. Keren. Jadi literasi itu istilahnya bahwa wadah untuk perempuan ya. Bukan berarti bahwa begini dengan adanya ini literasi karena kita kan di dalamnya adalah perempuan, tapi saya sangat salut dengan semangat pergerakannya. Kenapa saya katakan salut dengan semangat pergerakannya? Cepat respon. Kenapa saya katakan juga cepat respon? Karena saya mengikuti ini literasi, meskipun kemarin hanya dari sosial media saya ikuti. Setiap ada hal yang sifatnya perlu untuk perlu untuk dibantu, itu literasi itu juga ada andilnya begitu ya. Selalu ada di barisan terdepan. Padahal ini kan perempuan. Nah makanya saya berkesimpulan tadi saya di awal kan waktu opening saya sampaikan bahwa saya akan berdialog dengan seorang Kartini muda yang ada di liburan. Keren. Inilah sangat-sangat keren memang sebenarnya apa yang menjadi yang menjadi motivasi ataukah ide kenapa muncul ini adanya literasi ya sangat-sangat keren karena mewadahi dan adanya ini literasi yang tadi saya berpandangan seperti ini. Dengan adanya suatu komunitas di dalam suatu tempat, dalam suatu wilayah, kan komunitas itu pasti arahnya ke positif ya. Dengan adanya komunitas itu setidaknya kesempatan untuk teman-teman pemuda untuk melakukan hal-hal negatif itu diminimalisir karena adanya komunitas ini ada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan mereka sehingga dia tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif begitu. Jadi tapi gini, saya juga ada pertanyaan ini masih tentang literasi. Ini sekarang kan namanya literasi perempuan Tapale. Literasi perempuan Tapale ini apakah tetap akan ada di Tapale ataukah akan ada nantinya literasi-literasi yang di luar sana atau bagaimana? Kalau yang sasaran saya sih Kak, ini kan saya buat komunitas supaya menjadi contoh untuk mungkin desa-desa lain, untuk daerah-daerah lain karena apa yang kita lakukan itu Kak, selalu harus dengan bagaimana kita bisa membantu banyak orang, bagaimana bisa membuka wawasan orang bahwa kita harus peduli sesama, kita harus mengembangkan diri kita begitu. Jadi harapan saya semoga dengan adanya literasi ini ya seperti kakak bilang tadi, semoga ada muncul literasi selanjutnya mungkin di daerah mana, desa mana, khususnya untuk mungkin di daerah liburan ya teman-teman. Jadi itu Kak mungkin. Ya. Jadi ini tentang kita bercerita ini tentang literasi perempuan Tapale yang dimana untuk sekarang memang ruang lingkupnya hanya ada di Tapale, tapi tidak menutup kemungkinan dikala teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain mau ikut bergabung bisa ataukah tapi begini kalau umpamanya dalam suatu wilayah atau dalam suatu desa ada suatu komunitas juga yang notabene juga semua adalah perempuan meminta kepada Andi Batari untuk untuk ditemani jalan ataukah ditemani mendirikan ini, apakah Andi tadi siap untuk itu atau bagaimana? Siap Kak, saya selalu bilang bahwa kapanpun orang lain minta bantuan ke saya, selagi saya bisa pasti akan saya bantu Kak. Apalagi untuk kebaikan loh Kak. Tidak ada itu dibilang kebaikan kan tidak ada putusnya. Mungkin untuk kalau dibilang dari segi finansial atau uang kan
kalau dibilang di komunitas suka toh, mungkin apa sih yang saya dapat dari mungkin keuntungan mungkin dari segi uang tidak ada, malahan saya yang kadang berkorban, iya, kadang berkorban begitu kan. Jadi saya bilang yang saya butuhkan itu bukan kayak seperti itu Kak, tapi saya itu mau apa yang saya punya, apa yang saya tahu harus saya share ke orang lain. Betul. Kan ada dibilang apa ya Kak, itu yang kayak prinsipnya Nabi tuh bilang sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Iya betul sekali, keren betul. Semuanya ya, jadi teman-teman semuanya adalah isi ilmu di sini. Oke, jadi itu tentang literasi yang kita lihat. Ada pertanyaan juga selanjutnya. Ini kalau tentang literasi saya anggap cukup karena sudah dijelaskan sejarahnya, kenapa dibentuk tujuannya juga sudah disampaikan tadi. Satu hal tentang literasi yang saya tangkap ini di literasi ini kan semua perempuan, dan bisa dikata bahwa kadang kita berpikir bahwa atau orang-orang berpendapat bahwa apa sih yang kau bisa hasilkan di situ di komunitasmu, apakah bisa menghasilkan uang dan lain-lain sebagainya. Tapi ada hal yang saya lihat dari literasi ini yang apa namanya, yang sifatnya produktif. Apa itu? Di literasi juga saya lihat semua teman-teman yang ada di literasi itu bersama-sama melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya UMKM. Apa benar begitu ataukah cuman tanggapan saya yang mengarah ke sana? Kalau misalnya itu Kak, benar sih kan kemarin sempat ada kita buat itu namanya kedai KLPT. Jadi memang kita berawal dari itu Kak, yang penggalangan dana tuh, yang pas mau bagi-bagi sembako di bulan puasa, kan kita jualan, dananya real itu kita jualan sendiri, jualan takjil sendiri, dan dari open donasi. Jadi dana semua itu real dari situ. Jadi banyak mungkin masyarakat yang permintaannya bilang kan, alhamdulillah kemarin Kak, kan kita jual gorengan, kayak semacam kayak jus apa gitu tuh. Dan respon masyarakat kan bilang, wih enak tau punya KLPT kan federasi tahu isinya sama apa kemarin itu tahu isi sama jalan kote Kak, dan itu yang jadi saya lihat. berpikir Kak, bagaimana kalau bagaimana kalau kita lanjutkan begitu. Jadi kemarin tuh bikin kedai KLPT, bukan cuma kayak itu banyak ke kemarin dijual mungkin kayak nasi kuning pokoknya, dan itu real juga. Hasilnya itu dibagi untuk teman-teman yang ikut andil di dalam aktivitas jualan itu, dan hasilnya juga disisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan. Keren. Jadi tidak pusing kita bilang apa cari dana lagi atau apa tuh kan, kalau misalkan ada kegiatan lagi mau dibikin, jadi kita ambil dari hasil jualan ini. Dan juga membentuk teman-teman untuk bagaimana berjiwa entrepreneur. Kan kebetulan di komunitas suka toh, saya ini kan semuanya alhamdulillahnya tuh kayak banyak nih yang sevisi dengan saya, maksudnya jiwanya banyak yang entrepreneur, yang berwirausaha. Jadi bagaimana kalau itu kan saya buatkan jualan seperti itu, jadi di sana mereka belajar begini loh cari uang, jangan cuma kayak minta sama orang tua apa, jadi instan nih kayak begini susah sepat betul begitu. Yang sangat keren sebenarnya ya. Itulah saya katakan bahwa kenapa literasi ini saya katakan hebat, karena selain bergerak di sosial juga di dalamnya di situ bagaimana usahanya, bagaimana caranya literasi ini bisa ada peribahasa mengatakan menyelam sambil minum air begitu ya. Jadi selain berkegiatan sosial juga bagaimana pengembangan kewirausahaan gitu. Jadi itu tentang literasi yang ya. Jadi saya anggap itu bahwa sangat hebat, luar biasa untuk literasi. Insyaallah kedepannya literasi pasti akan jauh lebih besar daripada ini. Oke, ada juga satu pertanyaan dari saya yang yang juga menjadi pertanyaan orang-orang lain. Ya panas. Sorry guys, panas. Mungkin sebelum selanjutnya, mungkin teman-teman juga yang nantinya akan nonton bertanya,
lo kok kenapa sesantai itu, bebas ambil tisu, lapang dan lain-lain sebagainya. Ya karena kami memang rancang ini, kami konsep ini, ya untuk santai, tidak ada apa namanya, kita tidak perlu formal seperti apa, gitu. Ya podcast yang yang biasa, ini terlalu tegang teman-teman. Ini apa namanya, bukan podcast sih, ini apa namanya, semacam wawancara, tapi kita wawancara lepas, ataukah kita sharing lepas, tidak mesti harus formal seperti itu. Yang penting adalah apa yang kita bahas itu berisi, itu yang penting. Oke, saya akan lanjut ini. Ada juga yang sering saya dengar usaha yang Tari geluti, yaitu dari apa, prudensial. Itu usaha yang digeluti di Batari, usaha pertama ataukah ini nanti menyusul setelah terjun di usaha-usaha lain atau bagaimana? Sebenarnya yang menjadi awal kenapa saya bisa bicara seperti ini, kenapa saya bisa improve untuk public speaking, sebenarnya semua di Prudential, Kak. Jadi Prudential itu saya mulai gabung pada saat awal-awal semester penyusunan skripsi di Makassar. Semester akhir ya? Iya, semester akhir. Jadi memang bisa dibilang memang saya memang aktif di organisasi, cuman untuk lebih pengembangan diri saya itu untuk bisa belajar bicara, untuk menata kayak retorika dan segala macam, itu bukan semata-mata di organisasi saya, tapi di Prudential sendiri. Karena memang itu kan saya sebagai agen asuransi. Kenapa saya juga pilih agen asuransi? Karena bisa dibilang profesi ini, Kak, bisa membantu orang untuk membuatkan sebuah perencanaan untuk masa depannya. Jadi isinya ini yang digeluti sekarang itu ya? Iya, Prudential. Isinya adalah untuk ini khusus untuk Andi Tari, adalah bagaimana mengajak orang untuk mengasuransikan dirinya. Maksudnya mengasuransikan seperti apa sih sebenarnya? Nah, asuransi itu, Kak, bisa sama aja, misalkan beli mobil terus ada asuransinya. Fungsinya asuransinya itu apa? Ketika mobilnya ini rusak, ada kerusakan, siapa yang tanggung? Asuransi itu. Sama aja sama diri kita, tapi ini lebih ke diri kita, proteksi untuk diri, kayak begitu. Asuransi itu kan begitu, Kak. Jadi gini, jadi umpamanya kita tidak minta-minta ya. Makanya kita bergabung di sini, setelah itu di Prudential ini di asuransinya. Umpamanya kita tidak minta-minta, kita kecelakaan dan lantas terus meninggal, apa timbal balik? Timbal baliknya. Yang kecelakaan dan meninggal, itu kalau kan asuransi itu terbagi 4, Kak, ya. Asuransi itu ada kesehatan, pendidikan, warisan, sama dan hari tua. Nah, kalau di Prudential semuanya ada, Kak. Jadi keempat ini ada terbackup di Prudential. Ada. Dan itu tadi apa keuntungannya, Kak, toh punya asuransi itu yang kayak begitu tadi, misalkan kayak sakit siapa yang bayar? Asuransi. Kalau kita punya asuransi yang bayar, kayak sama aja kayak misalkan ada BPJS. Kan kalau sakit pakai BPJS. Cuman kalau asuransi itu keuntungannya kita dapat dari segi investasinya, dapat dari segi dana warisannya dan proteksi kesehatan. Jadi kan asuransi itu namanya ada di dalam unit link. Jadi kita menggabungkan antara asuransi dan investasi kayak begitu. Jadi amit-amit misalkan kita punya asuransi dan ketika kita mungkin amit-amit sakit atau meninggal dunia, semuanya ditanggung sama asuransi berapapun itu. Misalkan kan ada limit-limit seperti itu ya, kan. Sama Tonji misalkan kayak di bank toh ada limit anunya, misalkan nabung sekian dapat sekian. Tapi kalau memang kalau saya sih untuk teman-teman ataupun masyarakat di Indonesia, kenapa sih teman-teman nih kayak agak susah untuk mengeluarkan sedikit uangnya untuk kepentingan diri kita sendiri, begitu, untuk proteksi diri kita sendiri. Ketika kita sakit mungkin atau meninggal dunia atau apa, kan asuransi semua yang backup itu. Jadi nggak ada sih sebenarnya ruginya Kak punya asuransi, karena bisa dibilang payung lah sebagai wadah untuk mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi dalam diri kita. Dan kembali mungkin Kak bisa saya perjelas lagi kenapa saya bisa sepede ini, mungkin enggak dibilang bicara depan umum kayak agak-agak apa nih dulu, jujur karena saya tuh pas SMP itu pemalu sekali. Karena saya sempat dapat waktu SMP, waktu SMA, pas dapat kemarin, pas ketemu kemarin setelah ini selesai berproses kuliah, ini di Batari ya, lo kok
besar perubahan begitu. Dulunya kan bisa kata bahwa pendiam. Oh iya. Itu Kak, waktu SMA di rumah terus dia nonton, jarang nggak keluar, pokoknya pemalu sekali. Ada pun kalau misalkan ada kayak acara mungkin keluarga, jarang Kak sekali Kak ikut karena saking malunya itu. Tapi ketika saya mungkin ketemu dengan suatu bisa dibilang komunitas sejauh ini kan itu kita terbentuk sesuai dari lingkungan tadi. Kalau mau baik bergaul juga dengan orang baik kayak begitu. Jadi pada saat kuliah kebetulan saya ikuti organisasi, mulai membuka diri. Saya tidak bisa seperti ini terus. Mau jadi apa kalau misalkan saya menuruti apa yang kayak kemageran gitu, itu manusiawi sebenarnya kemageran, cuma jangki terbawa harus begitu, harus keluar dari zona nyaman gitu kan. Dan kalau misalkan kayak begitu kan apa ya Kak, di Prudential kita memang diajari bagaimana kita bicara dan ketemu dengan orang. Susah loh kamu meyakinkan orang untuk betul mengambil sebuah ini kan kita beda sama mungkin kayak jualan kita kayak bajuku, jualan kan ada barang baju. Kan kalau asuransi tidak ada, kita jual kertas. Jadi bisa dibilang marketing terhebat itu adalah marketing asuransi karena kenapa kita jualan tidak ada barang loh, cuma kertas saja. Jadi kita di situ diajari bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita ketika ketemu dengan orang apa yang kita lakukan. Jadi kegiatannya di Prudential itu Kak seperti itu. Dan saya juga ingin berterima kasih, saya punya leader Kak namanya Pak David, salah satu orang yang selalu mensupport saya sampai sekarang. Ketika saya lagi down, dia sering beri saya motivasi, beri saya mungkin membackup saya dari belakang bahwa apa yang kau impikan itu harus tercapai. Jadi intinya adalah ketika teman-teman ingin menjadi seseorang yang lebih baik, teman-teman harus bergaul dengan orang-orang yang lebih baik. Ketika teman-teman ingin menjadi sukses, teman-teman juga harus bergaul dengan orang-orang sukses karena dari situ kita bisa kecipratan lah istilahnya toh. Iya betul. Ya keren sekali ini ya. Makanya ini saya tanyakan tadi karena saya cukup penasaran tentang beberapa aktivitas atau kesibukannya yang dia tari. Salah satunya ini. Nah, di luar dari itu, tadi saya juga masih ada satu usaha yang ingin saya tanyakan. Masih ada satu kesibukan Andi Tari yang ingin saya tanyakan, yaitu saya sering melihat di sosial media, terutama di Instagram, di beberapa sosial media tentang ABH Clothing. ABH Clothing 77 itu. Oh ya, yang itu ya. Oh, jadi ini ABH Clothing maksudnya produksi baju atau bagaimana? Baju nih Kak, tapi kebetulan untuk sekarang saya masih jadi reseller, belum brand sendiri lah, tapi kedepannya insya Allah ketika ABH Clothing ini sudah mungkin agak ini Kak berkembang, saya mungkin akan bikin brand sendiri ya, mungkin akan ABH apa, cuma baru desain sendiri, tapi untuk sekarang tuh masih kan baru mulai Kak, baru pandemi ini tahun ini. Tahun ini ya. Yang saya bilang tadi saya buat ABH Clothing ini dari gaji saya real di pabrik gula itu saya sisihkan, saya ambil modal untuk bikin usaha clothing ini. Tapi sampai sekarang lancar kan? Lancar alhamdulillah Kak. Karena saya lihat kemarin juga kan saya follow ini Instagramnya ABH Clothing. Saya beberapa kali lihat diadakan kemarin pernah adakan giveaway ya? Iya kemarin Kak. Yang saya lihat ada sampai di luar Sulawesi ya? Yes, dan kebetulan pemenangnya juga kan di daerah Jambi ya. Iya, itu yang orang Jambi, satu yang sama orang sini ya, orang sini ya. Itu yang orang Jambi yang perempuan itu ya. Karena saya sempat lihat itu di live-nya. Saya lihat, wah hebat ini. Suatu usaha yang sering kita dengar sebagai ABH Clothing bisa mengadakan giveaway yang dimana pesertanya sampai luar Sulawesi. Itu luar biasa loh. Itu saja kata saya nggak sampai ekspektasi saya nggak sampai segitu sih, punya pesertanya sampai lebih 100 Kak. Cuman kan dipilih Kak yang sesuai sama syarat ketentuan. Jadi yang kemarin itu yang pas diundi ada sekitar 100 orang yang ikut sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dan kebetulan yang menang juga orang sini satu dan orang Jambi satu yang namanya siapa ya? Salah Agnes ya namanya. Iya Agnes. Saya perhatikan kemarin waktu live itu ya Agnes. Soalnya kan ada juga kemarin yang saya lihat apa ya sempat namanya yang keluar. Cuman tidak aktif di apa namanya? Dia tidak live pada saat itu ya. Kan sebenarnya Kak pada saat itu yang menang yang keluar namanya harus
ikut live bareng ikut live, kita, tapi dia mungkin enggak aktif apa kan. Tapi akunnya asli real. Asli sih kan, cuman berarti cuman kenalnya enggak live gitu ya. Jadi itu keren ini ABH Clothing. Nah, yang kebetulan dimana ada mungkin baju dari dapat baju guys. Dapat baju guys. Oke, thank you. Oke. Dipakai mungkin enggak? Langsung dong. Jadi teman-teman, ini hasil produksi dari ABH Clothing, yang dimana ya kalau saya mau melihat dari segi kualitas sih sangat-sangat luar biasa sih. Kayaknya juga ini bagus kata, iya. Ini kalau saya kalau saya beli baju yang seperti ini dengan kualitas seperti ini, harganya itu main-main 80.000. Ini cuma 75. Oh, 75. Wow, sangat terjangkau. Jadi teman-teman, kalau ingin mendapatkan baju kaos dari Clothing, bisa ada beberapa eventnya, termasuk di kue yang tadi yang saya bahas itu. Tapi saya sarankan langsung ke tokonya, belanja Ki. Kita pada di teman-teman, yang orang liburan kau datang Ki. Enak Ji, karena cewek-cewek di semua penjualnya. Apalagi ada satu, saya lihat itu teman tak atas nama Dian. Oh iya, kebetulan itu Kak, saya jadikan sebagai nanti saya jadikan mungkin brand ambasadornya lah ABH. Asik. Mungkin kayak itu juga bisa lah saya jadikan brand ambasador loh. Keren loh, serius. Iya. Jadi di ABH Clothing itu teman-teman kan ada beberapa kayak merek distro lah, kayak Allcom, Quicksilver, Deus yang sekarang lagi ini kayak baju teman-teman Deus. Ada di belakang. Asik. Ininya motifnya. Jadi ya kenapa mungkin ada sih nanti yang nonton bahwa endorse gini. Sebenarnya kalau endorse kami belum saatnya, belum bisa sampai di posisi endorse itu. Tapi begini, saya punya keinginan bahwa dikala ada dalam suatu tempat, suatu desa, suatu wilayah, teman atau kerabat atau saudara atau siapa saja yang terjun di dunia usaha-usaha UMKM seperti ini, kenapa tidak untuk kita dukung? Itu sebenarnya kalau endorse untuk kalangan kami belum saatnya untuk belum apa sih masih apa lagi istilahnya ya, orang-orang Bugis Kak, apa lagi? Lagian juga kita ini apa sih nilai jualnya kami gitu loh untuk mengendorse. Tapi bukan itu. Bagaimana sama-sama kita menghidupkan UMKM dari teman-teman di sekitar tak? Begitu sebenarnya keinginan tak? Itu ya. Apalagi ada Kak juga buruannya presiden kemarin tuh yang benci produk asing Kak. Tapi bukan dalam artian membenci bagaimana, cuman lebih kepada untuk mencintai produk-produk lokal. Iya itu. Jadi ini ya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan endorse dan lain-lain sebagainya. Ini cuman bagaimana kita menghidupkan UMKM yang ada di sekitar kita gitu loh. Kenapa tidak kita lebih mencintai produk dalam negeri, produk anak bangsa ya, daripada yang di luar sana gitu loh. Oke, Andi Tari, saya rasa perbincangan untuk kita hari ini, sharing kita hari ini untuk hari ini juga saya anggap belum selesai sih, cuman mungkin ada di lain waktu selanjutnya kita bisa. Jadi kedepannya juga pasti kedepannya saya akan tetap kembali karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan untuk hari ini. Tapi setidaknya dengan apa yang kita bahas dari awal tadi sampai sekarang ini sangat-sangat keren, sangat-sangat luar biasa. Jarang-jarang ada perempuan hebat seperti yang Tari. Hebat lah Kak. Ya, ini ya dengar. Dia dikala saya mengatakan bahwa orang hebat seperti yang Tari, dia selalu mengatakan belum hebat Kak, begini. Ini kena peribahasanya begini. Padi semakin menguning akan semakin menunduk. Itu memang ciri-ciri orang hebat begitu. Jadi itu ya. Tapi sebelum saya akhirin Tari, saya meminta Tari kasih dong motivasi kepada pemuda di sana seperti bagaimana menjalani suatu hidup seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman semua, khususnya para anak-anak muda, lebih ke manfaatkan waktu yang teman-teman punya. Jangan
lakukan sesuatu hal yang mungkin tidak berguna atau apa, hobi misalkan kayak game bisa lah, cuman jangan terlalu ditekuni. Bisa pun ditekuni, kalau bisa mungkin menghasilkan sesuatu, bisa uang atau apa. Karena kan sekarang tuh zamannya memang serba teknologi, bagaimana digital, bagaimana kita perkembangan teknologi yang ada sekarang itu sangat menggerus mungkin moral atau apa yang ada tuh. Misalkan banyak anak-anak yang lebih suka sekarang main handphone, beda sama zaman dulu Kak tuh. Kita lebih main antar kayak main kelereng, ini semua sekarang sebagai gadget dan sebagainya. Tapi yang saya tekankan juga manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Misalkan kita bisa bekerja, mungkin bukan hanya kayak harus keluar rumah atau apa, manfaatkan mungkin media sosial. Teman-teman mungkin bisa jualan di media sosial. Terus untuk perempuan mungkin juga. Karena saya selalu tekankan buat perempuan, janganlah menjadi perempuan yang hanya ingin dilihat sempurna ketika kaum perempuan ini bergaya atau apa. Tapi di sini loh, saya selalu tekankan di sini otak. Kasarnya otak di sini harusnya gali semua sesuatu hal yang bisa teman-teman pelajari di lingkungan sekitar dan semua kayak media-media yang bisa teman-teman bisa ambil begitu. Utamanya kayak di sosial, jangan cuma update status yang tidak setidaknya lakukanlah sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri teman-teman sendiri dan orang lain kayak gitu. Terus ada satu lagi Kak, kan karena perempuan nih, karena perempuan saya ingin bilang bahwa kita harus manfaatkan bagaimana perjuangan RRI Kartini untuk menghidupkan emansipasi wanita. Kita harus bagaimana feedbacknya yang kita berikan kepada pejuang-pejuang kita, utamanya kaum perempuan. RRI Kartini dia memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi manfaatkan itu, jadi wanita sukses, jadi wanita yang punya mimpi yang tinggi, jadi anak muda yang punya motivasi dan impian yang tinggi. Karena ini juga ada salah satu juga Kak, pesan dari mem saya ketika kemarin saya ke Kediri, kan saya juga ke Kediri kemarin Kak. Pada saat itu ada mem saya yang bilang begini, bahasa Inggris Kak toh? Cina buat tiga butuh. Itu ibu barusan juga itu ada bahasa Inggris ya? Yang barusan terucap bilang Cina pikuartikan nih. Bahasa Inggris juga itu. Jadi dia bilang begini Kak, if you wanna dream, you must believe and make it happen. Artinya ketika kamu punya mimpi, kamu harus percaya mimpimu itu dan buat itu terjadi. Oke, Ditari, terima kasih untuk waktunya beberapa menit yang lalu ini. Jadi teman-teman, sebelum saya tutup, jadi kepada teman-teman jika ingin menyarankan seseorang atau tokoh atau siapa untuk kami tanya-tanya, atau mungkin ada salah satu idolanya yang mau kami tanya-tanya, silahkan komen di kolom komentar YouTube kami di Milenial Keren, dan di Instagramnya juga Milenial Keren. Silahkan, nanti kami akan berusaha untuk mewujudkan itu. Oke teman-teman, terima kasih. Andi Batari, terima kasih. Oke, jadi terakhir tetap untuk memutus mata rantai COVID, tetap kita untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan apa yang terakhir, memakai masker. Untuk sekarang kami tetap jaga jarak, kami tidak pakai masker tapi kami tetap jaga jarak. Kami juga tetap menyediakan hand sanitizer. Oke, cukup itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Milenial Keren.